Kalau lagi mager tapi perut lapar, paling bener diantar driver. Pesan makanan instan lewat online jadi solusi cepat buat kamu yang lapar. Buat anak kos, paling mantap pesan frozen food. Selain karena lebih murah daripada beli makanan jadi, frozen food tinggal digoreng atau diangetin dikit bisa langsung disantap. Tapi lu tahu gak, di balik kemudahannya itu, ada fakta yang perlu lu tahu. Perkenalkan makhluk percobaan kita, almond. Gue doyan banget makan nugget, sosis, pizza, es krim, Di burik. sini almond akan kita kasih makanan beku setiap harinya selama berbulan-bulan. Frozen food apa yang kali ini akan kita kasih, Dok? Makanan kesukaan anak di dunia. Kebanyakan sih ultra processed food kayak nugget, sosis, bakso, dan pizza. Aduh, makanan enak semua lagi ya. Betul, banyak orang yang demen sama makanan kayak gini, tapi gak tahu bahaya di baliknya. Kapan lagi bisa makan enak kayak gini? Belum ada dampak apa-apa, Dok. Dari luar emang belum kelihatan, tapi kalian harus tahu kalau makanan frozen food itu biasanya kandungan nutrisinya udah berkurang, terutama vitamin C dan beberapa vitamin B yang menurun karena proses pembekuan dan disimpan cukup lama. Pizzanya tambah lagi, bre. Bawa 2 large pizza sama sosis. Lagi gak mood makan gue, bre. Tapi penelitian harus dilanjutin, Mon. Yaudah, nugget aja 3. Berat badan si almond naik drastis, Dok. Namanya juga frozen food, biasanya tinggi akan kalori dan lemak jenuh. Kalau terus-terusan dikonsumsi, bisa bikin si almond obesitas dan gangguan metabolik. Tambah 1 pizza, bre. Sosisnya juga 2. Nyawa almond udah mau melayang tuh, Dok. Dari data yang kita dapat, frozen food yang almond makan mengandung banyak banget natrium alias garam. Gak aneh sih, karena natrium juga dipakai buat bahan pengawet makanan. Konsumsi natrium lebih bisa meningkatkan resiko tekanan darah tinggi, penyakit jantung, sampai raja terakhirnya, stroke. Selain itu, terkadang frozen food juga ditambah bahan pengawet dan aditif kimia lain yang bisa ngasih beban berlebih ke hati dan ginjal. Jadi frozen food bahaya banget ya, Dok? Bahaya sih ya, tapi relatif. Tergantung frozen food seperti apa yang kalian makan. Kalau semisal nugget, sosis, pizza, itu mah natriumnya tinggi, pastinya lebih berbahaya. Tapi kan ada pengawetnya juga, Dok. Beberapa produk gak selalu pakai bahan pengawet kimia berbahaya. Itulah kenapa kita menyarankan banget buat selalu ngecek label nutrisi di frozen food yang bakalan kalian beli. Coba cek kandungan pengawet dan natrium dari setiap makanan biar gak kecoh. Kalau gitu, Dok, gimana caranya kita milih frozen food yang aman buat dikonsumsi? Gua kan orangnya sibuk nih, Dok. Pulang aja malam terus. Pengennya makanan praktis yang tinggal diangetin aja. Lah, lu udah hidup lagi, Bre? 5 detik yang lalu gua respon. Pertanyaan yang bagus. Ada kok makanan yang dibekukan dan masih bisa mempertahankan nutrisinya. Contohnya buah dan sayuran beku. Ada juga beberapa frozen food yang bisa kalian makan sebagai sumber protein. Atau kalian bisa bikin makanan pagi-pagi, terus dibekuin sendiri, biar pulang kerja atau ngampus tinggal diangetin aja. Kalau bikin sendiri, tentu makanannya bakalan lebih bagus. Kandungan garam, gula, lemak, dan proteinnya bisa kalian pilih sendiri. Tapi, misalnya gak ada waktu banget nih, bisanya cuma pergi ke minimarket dan beli frozen food. Saran dari saya, cek label nutrisi atau kandungan gizi. Seenggaknya dengan tahu kandungan gizi dari frozen food yang dibeli, kalian bisa milih yang aman dari garam tinggi dan pengawet. Bener sih, Dok. Zaman sekarang orang hidupnya serba cepat. Idealnya sih makan real food. Masalahnya orang pengen yang lebih praktis. Walau gitu kita tetap harus mentingin kesehatan. Bakal gue ingat terus, Dok, sarannya. Sebelum beli frozen food, pasti gue lihat dulu kandungan gizinya. Kalau kalian gimana? Sering makan frozen food nggak? Coba tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang frozen food.